Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya, seperti Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anaknya dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, Penginjil Yohanes yang kita dengarkan tadi bahasanya sangat tinggi ya. Dan memang Yohanes ini seorang pemikirannya itu sangat luas ya, wawasannya sangat luas. Dari bacaan yang kita dengarkan ini, setidaknya ada 2 poin penting ya yang mau dikatakan. Yang pertama adalah berkaitan dengan orang Yahudi yang kemarin itu ya, yang mencari Yesus ya. Setelah Yesus melakukan penyembuhan di Betesda, mereka berusaha untuk menganiaya Yesus itu ya. Lalu di depan atau di hadapan mereka, Yesus mengatakan persatuannya dengan Bapa. Apa yang dilakukan Yesus itu berdasarkan apa yang dikehendaki Bapanya. Bapa dan Dia adalah satu. Itulah kepercayaan kita. Dan di sini
orang-orang tadi itu melihat Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah. Dan karena itu mereka menilai bahwa Yesus itu menghujat Allah. Allah ada adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah, gitu kan? Dan memang Yesus itu adalah Allah dalam keyakinan kita ya. Dan karena itu Yesus memberikan kesaksian itu. Dia terbuka dengan mereka. Dan poin yang kedua yang ditampilkan di situ berkaitan dengan mendengarkan perkataan Yesus atau sabda yang disampaikan oleh Yesus dan percaya. Jadi Yesus yang datang ke dalam dunia lewat peristiwa inkarnasi dalam rahim Bunda Maria. Jadi dia bersabda, dan perkataannya itu adalah perkataan dari Bapanya. Dia tidak berbicara atas diri sendiri, tapi dia berbicara atas apa, atau berbicara apa yang dikehendaki Bapanya. Tetapi yang digarisbawahi bahwa perkataan itu adalah sebuah kebenaran. Dan setiap orang yang menerima, mendengarkan perkataannya, dia juga harus percaya pada perkataan itu. Kalau dia percaya, artinya bahwa dia percaya kepada Bapa yang mengutus Yesus, tetapi sekaligus percaya kepada Yesus. Dan orang itu bagi Yesus, atau orang yang mendengarkan perkataan atau sabda Allah itu dan percaya, dia akan mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Itulah kata Yesus ya. Dan di sini pun Yesus juga mengatakan bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Artinya walaupun mereka mati, orang mati yang mendengarkan sabda itu akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan di situ pun Yesus memberikan kesaksian bahwa semua orang yang ada dalam kuburan akan mendengar suara, atau yang mereka yang mendengar suaranya, mereka yang akan mendengarnya suara Yesus itu, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Teman-teman, saudara-saudari, digariskan di sini bahwa Yesus itu ya, yang nantinya adalah, atau Yesus yang adalah Allah Putra, Sabda Allah, yang berbicara di hadapan manusia, dan setiap manusia yang mendengarnya dan percaya kepadanya dan bertindak atas kepercayaannya itu, atau berdasarkan sabda yang dia dengar, dalam arti ini mereka berbuat baik, pengadilan terakhir atau saatnya nanti mereka akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi sebaliknya, orang yang tidak mendengar, tidak percaya pada perkataan Yesus dan bertindak dalam kejahatan, mereka akan bangkit untuk dihukum. Jadi menjadi jelas di sini bahwa Yesus dari awal mengatakan dia dan Bapa adalah satu. Jadi sabda Yesus, perkataan Yesus adalah perkataan dari Bapanya, apa yang dikehendaki Bapanya. Dan setiap orang yang percaya pada perkataannya, pada sabdanya, akan bertindak dalam kebenaran. Dan setiap orang yang bertindak dalam kebenaran itu akan memperoleh hidup yang kekal, walaupun dia sudah mati ya. Secara ragawi, dia akan masuk dalam hidup yang kekal. Tapi di sini digariskan bahwa keselamatan itu universal ya sifatnya. Setiap orang yang melakukan, meskipun mereka tidak percaya, tetapi melakukan sesuatu dalam kebenaran,
Ya, orang-orang itu juga akan masuk ke dalamnya. Tapi orang yang tidak percaya dan melakukan kejahatan, nah mereka itulah yang akan dihukum. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, singkat kata bahwa kita yang percaya kepada Yesus ya, tentu kita mendengar sabdanya lewat gereja, pewartaan gereja ya. Dan gereja juga mengajarkan kebaikan. Jadi mendengarkan sabda dan percaya pada sabda itu, melakukan apa yang diajarkan oleh gereja, kebaikan itu dalam kehidupan nyata. Setidaknya di situ ya, kita sedang menempatkan diri pada apa yang dikatakan oleh Tuhan sendiri, yaitu hidup yang kekal. Kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semoga bacaan hari ini meneguhkan iman kita. Amin.